Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dasar-dasar sejarah perkembangan masyarakat. Yang pertama, keadaan sosial menentukan kesadaran sosial. Hal ini dipengaruhi dan ditentukan oleh 3 hal utama. Yang pertama, keadaan alam geografi. Kesadaran orang yang tinggal di kota tentu berbeda dengan orang yang tinggal di pedesaan. Begitupun mereka yang tinggal di pegunungan ataupun di pesisir pantai. Yang kedua, penduduk. Penduduk juga mempengaruhi kesadaran seseorang. Orang yang telah berkeluarga dan yang belum berkeluarga tentu akan berbeda kesadarannya. Yang ketiga, corak produksi. Corak produksi lahir perkembangan atau kemajuan tenaga produktif dalam masyarakat. Fase-fase perkembangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, fase komunal primitif. Corak produksi pada saat itu adalah berburu dan meramu untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, fase feodalisme. Corak produksi pada saat itu adalah tanah dan tenaga kerja yang terikat dengan tanah. Kekuasaan ekonomi politik berdasarkan kepemilikan tanah atau raja. Yang ketiga, fase feodalisme. Kapitalisme lahir karena adanya kontradiksi antara para pedagang borjuis dengan raja yang melahirkan revolusi borjuis di Prancis 1789. Pemerintahan pada masa Orde Lama. Yang pertama, masa pasca kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Di antaranya, inflasi yang sangat tinggi, adanya blokade ekonomi, kas negara kosong, dan eksploitasi besar-besaran. Masa demokrasi liberal. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut antara lain: yang pertama, program Benteng. Yang kedua, nasionalisasi Dejavasi Bank menjadi Bank Indonesia. Yang ketiga, sistem ekonomi Ali Sastro Amijoyo I. Yang keempat, pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar. Masa demokrasi terpimpin. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Pemerintahan masa Orde Baru. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, harga minyak bumi melonjak tinggi di pasar dunia, sehingga Orde Baru mampu membangun dan mengendalikan inflasi serta membuat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pemerintahan masa reformasi. Pemerintahan reformasi diawali pada tahun 1998.
Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan mahasiswa yang berdemo menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Pemerintahan Bapak Soeharto dianggap telah banyak merugikan negara dan banyak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pemerintahan reformasi sudah mengalami beberapa pergantian presiden, antara lain yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Perkembangan masyarakat kontemporer. Pada tahun 2010, pertumbuhan penduduk di Indonesia tergolong sedang karena angka pertumbuhan penduduknya 1-2%. Dampak positif pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tersedianya tenaga kerja. Bertambahnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Meningkatnya investasi atau penanaman modal. Dampak negatif pertumbuhan penduduk yang tinggi. Meningkatnya angka pengangguran. Meningkatnya angka kriminal. Berkurangnya lahan untuk pertanian dan pemukiman. Meningkatnya angka kemiskinan. Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Contoh perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Cara berkomunikasi. Cara berpakaian. Hilangnya permainan tradisional. Westernisasi atau kebarat-baratan. Perkembangan masyarakat Indonesia masa sekarang. Indonesia saat ini telah mengalami perubahan-perubahan yang pesat, baik dari segi politik maupun bidang lainnya. Dari segi ekonomi, Indonesia sudah mulai menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif, yang artinya semakin banyak bagi bangsa asing untuk melakukan kerjasama di segala bidang.